Baik, terima kasih tambahan ini khusus pertanyaan langsung ke narasumber ya dari Wonogiri Pak Satya Graha. Baik, kami akan buka lagi sesi diskusi yang ketiga untuk yang lewat Zoom meeting. Silahkan yang sudah resign. Ya, operator bisa ditayangkan. Pak Jafar Sodik dari Bubulan. Bubulan ini mana nih? Pak Bojonegoro. Bojonegoro. Baik, Jawa Timur. Silakan Pak Jafar Sodik. Ya, terima kasih atas diberikan kesempatan untuk bertanya. Ini yang mau saya tanyakan sebenarnya bersama dengan pertanyaan di Zoom sesi satu tadi, di mana migrasi data itu tidak sempurna. Terus di capaian wilayah dengan kuesioner yang terisi itu tidak sesuai. Yang mau saya tanyakan, ketika saya menyimak di sesi satu kemarin, di mana dalam penyusunan RKP itu harus berbasis rekomendasi data dari SDGs. Yang jadi masalah di desa di wilayah dampingan saya itu desa data SDGs itu masih belum sempurna dan ketika saya untuk memfollow up support ke perangkat desa untuk melakukan konsolidasi atau pemutakhiran itu kita terkendala di pertanyaan di biaya. Yang jadi masalah itu surat atau juknis pemutakhiran itu tidak seperti tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya ada surat yang turun dan kita berbasis surat itu untuk melakukan pengisian SDGs, dan di tahun ini itu belum turun sehingga kita terkendala di situ karena bagaimanapun pemutakhiran atau konsolidasi data itu yang menjadi masalah itu di biaya, karena di APBDes itu belum tersedia sehingga untuk melakukan perubahan kita perlu dasar seperti itu. Dan yang kedua, bisa tidak difilter kuesioner individu atau dan juga di kuesioner keluarga ditambahkan filter RT, sehingga nanti kalau misalkan desa melihat data berapa jumlah individu di kuesioner itu di dashboard SDGs itu bisa langsung kebaca ada berapa, karena filternya itu masih terbatas kayak semacam enumerator dan nick, kakak dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Jafar Sodik. Pertanyaan sudah dicatat, nanti akan dijawab oleh narasumber. Baik, kami buka lagi dua penanya. Satu lagi siapa nih yang akan menyampaikan pertanyaan lewat Zoom meeting? Ibu Erni. Ibu Erni dari Sulawesi Utara. Silahkan Bu Erni. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Tadi pertanyaan-pertanyaan memang udah beberapa yang mewakili, tetapi ingin mengetahui karena ini terkait menerapkan hasil SDGs desa. Nah, tadi sudah ada yang bertanya, apakah yang dipergunakan adalah hasil SDGs 2021 atau 2022? Nah, kalau kita di sini, Pak, masih menunggu hasil SDGs 2021. Nah, yang saya temukan di sana ada capaian SDGs, khususnya yang TPB 1, itu posisinya masih NA atau not available atau belum tersedia. Tetapi ketika melihat capaian tingkat kecamatan, di TPB 1 itu sudah terisi. Udah ada presentasinya di sana, 99, sekian persen. Nah, itu kenapa bisa seperti itu?
Sementara di 13 desa yang ada di kecamatan saya ini posisinya belum ada hasil gitu. Nah, kedua pertanyaannya, kalau kita menerapkan hasil SDGs desa ini ke RKPDes maupun RPJMDes, ketika data 2021 ini belum terbaca rekomendasinya, kan acuannya dari sana untuk kita ke 2022. Yang kita bisa lihat di sini, di capaian di dashboard, yang terbaca 2022 sampai 2030. Nah, acuannya kita mau melihat dulu yang 2021. Nah, pertanyaannya, kalau yang 2021 ini sampai sekarang belum bisa terbaca, mungkin masih berproses, nah apa yang harus kita lakukan sebagai TPP? Memang sudah ada yang kami beralih ke rekomendasi IDM yang kami pergunakan di saat penyusunan RPDes 2021 di bulan Juli sampai September kemarin, tahun kemarin, juga untuk 2022. Nah, untuk 2023 ini, kami memang masih memiliki acuan untuk pendataan dari rekomendasi IDM. Jadi ingin mengetahui kepastian dari dashboard SDGs di 2021. Apakah memang harus kami menunggu itu atau seperti apa tindakan harus kami lakukan untuk ke 2022 ke depan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon ada penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni dari Sulawesi Utara. Selanjutnya kita lagi satu penanya untuk sesi diskusi yang ketiga ini dari Zoom. Pak Dasah. Ya. Pak Dasah dari Sekdes Batuah. Ya. Silakan Pak Dasah. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Menteri. Baik. Selamat siang silakan. Pak Dasah. Terima kasih kami ucapkan selamat siang kepada semuanya. Pada kesempatan ini terima kasih bisa bergabung di dalam webinar BBI pada bulan ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa berlanjut di session yang 3 dan 4. Di sini kami sampaikan, kami bukan nanti minta pertanyaan ataupun apa, juga nanti kita sampaikan bersama-sama. Ini pengalaman untuk yang kami alami di Desa Batuah. Nah, perkenalkan kami nama Dasah, Sekretaris Desa Batuah, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Nah, pada kesempatan ini kami juga terima kasih kepada Kementerian Desa PDDT yang mana semakin ke depan ini membuat desa semakin tangguh melalui program-program, juga melalui kinerja yang lebih baik yang menyentuh kepada pemerintahan desa, yang khususnya dalam hal pelayanan di kemasyarakatan ataupun untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, menyangkut masalah SDGs yang nanti dalam untuk penerapannya ke RKP desa di tahun 2023, perlu kami sampaikan bahwasanya pemutakhiran data SDGs tahun 2021 itu adalah, kami ucapkan terima kasih, merupakan terobosan dari Kementerian Desa yang mana baru kali ini pemerintah desa melakukan pendataan secara detail sampai ke kebutuhan masyarakat yang terdiri dari bidang, baik itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga. Nah, pada kesempatan ini juga kami sampaikan SDGs tahun 2021 mungkin kita semua mengalami kendala. Nah, untuk tahun 2021 kami targetnya dari bulan Mei sampai bulan Juli kita sudah laksanakan. Nah, untuk tahun 2022 kita pemutakhiran data lagi untuk menyempurnakan SDGs di tahun 2021 yang kami laksanakan di bulan April sampai bulan Juni kemarin, sehingga pada hasil ini nantinya kalaupun kami input nanti bisa ada rekomendasi yang dari SDGs. Nah, mudah-mudahan
data yang disediakan ataupun diberikan dari masyarakat itu benar-benar menyentuh ataupun memang benar-benar keberadaan yang ada di masyarakat tersebut, sehingga program ataupun aplikasi SDGs itu benar-benar mengenai keinginan dan kebutuhan dari masyarakat yang ada di desa tersebut. Maka pada pemutakhiran data ini kuncinya adalah dari enumerator ataupun pendataan di lapangan. Sehingga data-data tersebut memang benar-benar menjadi prioritas dari masyarakat yang mengenai kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Kami contohkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar di dalam pendidikan. Nah, pendidikan di sini kami sampaikan untuk Desa Batuah, ini sudah kami sampaikan dari PAUD KB ataupun dari TPA. Ini PAUD KB kami laksanakan karena sudah beberapa tahun dan itu punya desa. Ini PAUD KB adalah PAUD KB secara gratis. Nah, itulah adalah salah satu terobosan-terobosan dari pemerintah desa untuk melaksanakan dari program-program dari pemerintahan khususnya dari Kemendes. Nah, dan juga sampaikan saat ini untuk sekretaris desa ini kebiasaannya ataupun seperti pengalaman yang dahulu adalah selaku ketua tim penyusun RKP desa. Nah, ini adalah tanggung jawab dan harus dipikul dari ketua tim penyusun RKP desa. Nah, kami sampaikan juga terima kasih tadi dari Ibu Novi menyampaikan untuk tahun 2022 ini bisa melaksanakan review RPJMDes sehingga RKP di tahun 2023 ini sinkron dengan aplikasi dari Siskuedes maupun dari SDGs. Sehingga kita dalam hal penerapan ini kami dari pemerintah desa sangat bermanfaat. Nah, juga kami sampaikan di sini pertanyaannya sudah ditanyakan oleh bapak-bapak penanya yang terdahulu itu sudah komplit, tetapi inilah kunci dari utama dari keberhasilan pendataan ataupun pemutakhiran data dari SDGs ini tergantung dari kualitas enumerator maupun keseriusan penyampaian data dari masyarakat, sehingga apa program yang akan dilaksanakan melalui RKP desa itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan desa bangkit sejahtera, negara kuat dan maju. Terima kasih. Selamat siang dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dasah dari Sekdes Batuah, Kalimantan Tengah ini ya. Baik, Ibu Novi, ada 3 pertanyaan dari Pak Jafar Sodik dan Ibu Erni juga dari Pak Dasah. Tapi sebelum dijawab, kami ingatkan kepada peserta untuk mengisi presensi melalui link di chat Zoom dan juga di deskripsi live YouTube. Juga bisa mendownload materi di web kemendesa.go.id. Dari sekarang bisa di-download, juga mengisi presensi absen untuk mendapatkan ini. Kalau ngikutin semua bisa 12 JP, lumayan untuk tambah-tambah. Dijawab Ibu Novi. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih juga para penanya yang luar biasa hari ini. Masih tetap di Zoom kita di angka 1000 orang ya. Untuk saya menjawab ke pertanyaan terakhir dulu deh. Bukan pertanyaan sih sebenarnya dari Pak Dasah. Pak Dasah, apa kabar Sekdes Batuah yang luar biasa? Kebetulan Batuah ini adalah satu kabupaten di mana saya satu desa
dan satu Kabupaten Barito Timur yang tadi menjadi contoh saya ya, dan kebetulan itu adalah tempat saya bertugas dulu ya di sana, Kabupaten Barito Timur. Dan Pak Sekdes ini adalah Pak Sekdes PNS, Pak Teguh ya. Ini Pak Sekdes yang PNS tetapi jiwanya jiwa pemerintahan desa, luar biasa. Jadi kalau ada masalah dengan kepala desa karena kepala desanya bukan PNS terus sekdesnya PNS, di sana tidak ada masalah seperti itu. Dan saya berterima kasih Pak Dasa itu tetap setia, bahkan beliau mengatakan sampai pensiun pun saya di Batuah tidak apa-apa karena saya mencintai desa. Nah, jadi terima kasih Pak Dasa atas masukannya, dan saya percaya Barito Timur bisa lebih maju lagi saat ini untuk desa-desanya. Dan saya juga berterima kasih sudah menerapkan SDGs desa ini dari tahun kemarin, begitu sudah dilakukan pendataan, bahkan tahun ini juga Pak Dasa melaksanakan lagi bersama kepala desa ya, kepala desa terpilih, mohon izin saya lupa namanya Pak Dasa siapa kepala desanya. Nah dan memang ini adalah terobosan baru dari Kementerian Desa yang berbeda dari regulasi-regulasi sebelumnya. Kalau dulu kan kita harus agak panjang prosesnya, tetapi sekarang by data yang sudah melibatkan atau bersama-sama dengan masyarakat desa sendiri, Pak Kaban kemarin mengatakan merupakan sensus partisipatori. Nah, itu adalah kuncinya. Jadi tetap ada keterlibatan masyarakat desa, masyarakat dilibatkan dalam pembangunan ini, dan itu telah dibuktikan di Kementerian Desa Permendes 21 ini. Nah, dan ternyata di satu kabupaten baru, Barito Timur itu adalah kabupaten baru, dan desa-desanya juga masih berkembang ya, masih maju juga, ada yang maju beberapa ya, tapi sudah bisa menerapkan. Nah, ini salah satu bukti Pak Teguh bahwa itu bisa diterapkan, itu bisa dibaca, itu bisa digunakan seperti itu. Nah, berikutnya saya menjawab, terima kasih ya Pak Teguh, Pak Dasa, sampai salah saya. Terima kasih ya Pak Dasa, sampai jumpa lagi. Semoga suatu saat saya bisa kembali ke Barito Timur untuk mengunjungi 101 desa di sana. Dan saya lanjut ke pertanyaan yang pertama dari Jafar Sodik, Kecamatan Bubulan, Bojonegoro. Pak Jafar Sodik ini adalah PD, dan memang saya melihat dari kemarin sampai hari ini, kalau terkait sampai ke teknis banget, itu rata-rata teman-teman PD dan PLD yang banyak mengajukan pertanyaan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa memang teman-teman PD dan PLD itu interest terhadap data SDGs ini, terhadap Permendes 21 ini ya, dan betul-betul teknis yang ditanyakan oleh Pak Jafar Sodik ini, PD dari Bojonegoro Jawa Timur ini, apabila misalnya penyusunan RKP itu harus didasarkan SDGs sesuai ketentuan Permendes, Bapak, ketika data itu sudah ada ya, ketika data itu sudah ada dan bisa dibaca dengan baik ya, dan dengan standar deviasi atau keakuratan data melebihi dari 50%, kemarin Pak Kaban mengatakan bisa digunakan ya. Nah, tetapi kalau data itu belum sepenuhnya sempurna, artinya belum sesuai standar deviasi kesempurnaan data di bawah 50%, bisa menggunakan acuan dari IDM seperti itu. Tetapi nanti format-format pengisiannya di dalam RKPDes-nya itu tetap kita membacanya mengacu kepada goals-goalsnya di dalam SDGs itu ya, sehingga bisa kita dapatkan kegiatan ini bisa mendukung SDGs yang keberapa. Kan tidak susah ya, dari IDM itu misalnya ada kegiatan untuk anak sekolah, dan seperti yang saya sebut
kan di materi awal tadi. Nah, itu kan bisa mendukung SDGs keberapa di sana? Oh, berarti SDGs keempat seperti itu. Kita bisa melakukan pendampingan seperti itu, Bapak. Tugas pemberdayaan kita adalah terletak di sana. Bagaimana membantu pemerintah desa memahami tentang SDGs ini secara makro dan secara mikro. Begitu, Pak Japar Sodik. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Erni, ya. Apakah yang dipakai hasil SDGs 2021 atau 22? Ada hasil SDGs yang masih NA, tapi ketika melihat di tingkat kecamatan sudah terisi. Ini sangat teknis, nanti ketika Pak Kaban sudah bergabung, Bapak akan membantu menjawab. Nah, kemudian juga terkait ini Bu Erni. Nah, untuk membaca data dashboard SDGs ini kan di awal Pak Kaban selalu mengatakan bahwa dia SDGs ini data-data ini selalu bermigrasi ya. Sampai saat ini kalau Bapak Ibu bisa membuka data desa itu kalau bisa terbaca dengan sempurna dengan signal yang bagus ya, pasti akan berubah nilai capaian-capaian dan skornya itu karena dia selalu bermigrasi. Ya, dia selalu bermigrasi. Jadi coba Bu Erni kalau bisa dibuka, saya dengar tadi Ibu ada 13 dampingan ya, 13 desa dampingan. Bu Erni apakah masih monitor? Ya, 13 dampingan itu apakah benar-benar semua tidak bisa terbaca Ibu? Ya, atau gara-gara pengaruh signal atau seperti apa. Nah, ketika Ibu nanti mengalami kesulitan baik secara sistem ataupun secara pembacaan seperti apa, Ibu bisa mengajukan ke tim Sapa Desa ya, Bu Erni, tim Sapa Desa untuk Sulawesi Utara. Nanti Ibu bisa ajukan pertanyaan lewat lewat telepon ataupun Ibu mengetik di chat ya, di chat WA seperti itu, Bu Erni. Ke tim Sapa Desa untuk Sulawesi Utara seperti itu. Untuk Sulawesi Utara Mbak April siapa ya itu? Oh ya, nanti Ibu bisa melihat di SID ya, SID Sistem Informasi Desa untuk Sapa Desa Sulawesi Utara, nomor handphonenya berapa, silakan Ibu menelpon ke sana.